Oke, hari ini gue mau nunjukin sebuah rumah posisinya itu di hook dan punya dua sisi yang desain fasadnya berbeda. Sebelah sampingnya minimalis, yang sebelah depannya itu seperti rumah pada umumnya. Yuk kita inspirasi bersama Scarf Studio. Let's go! Oke, teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya. Halo, Mas Bayu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita juga terima kasih banyak Mas Bayu dan Mas Irfan udah berkenan nih kolaborasi bareng kita. Siap. Untuk ngeliput karyanya yang satu ini. Nah ini Mas, sebelum kita bahas desainnya Mas, boleh tahu dulu nggak luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Kalau ini lahannya itu sekitar 12 kali 16 dan kebetulan lokasinya di Hook. Jadi memang waktu itu kliennya datang ke kita spesifik minta gimana ya kita bisa ngoptimalin si hooknya ini, karena memang dari awal kliennya sendiri memang pengen banget punya rumah di Hook, dan alhamdulillahnya kita merasa cukup beruntung karena kita jadi salah satu pihak yang bantu klien untuk mewujudkan rumah yang mereka pengen. Dan nanti mungkin kita akan tanya juga nih ke ownernya nih kalau mereka berkenan. Oke. Nah karena di posisi hook ini jadi menurutku punya dua fasad ya Mas. Betul. Fasadnya ada dua sisi, kemudian kita coba untuk gimana ya caranya kita bisa optimalin dua sisi itu. Dan kebetulan juga waktu kita datang ke site, kita lihat ada beberapa pohon atau vegetasi yang memang pohonnya udah cukup besar ya, jadi kita perlu adjust kira-kira dari segi fasad nanti kira-kira gimana ya supaya fasad itu saling melengkapi dengan si existing conditionnya juga. Pohonnya juga ada di sisi pojok, jadi in a way kayak pohonnya ini jadi salah satu focal pointnya juga nih gitu, karena kliennya juga nggak pengen pohonnya dipotong. Jadi kita merasa juga, oh ya nggak masalah juga sih, toh nanti juga fasadnya kita yang bisa adjust untuk gimana caranya get along sama fasadnya. Nah gitu Mas, kan udah bahas fasadnya. Jadi ini apa Mas konsep fasadnya Mas? Oke. Kita waktu itu berangkatnya emang dari geometri sederhana sih Mas, kalau Mas Wicak lihat ya, dari mulai pemilihan material, kemudian bentukan-bentukannya juga. Dari bentukannya sendiri kita pakai gable roof atau bentukan kayak bener-bener kayak rumah. Jadi harapannya sebetulnya kita pengen rumahnya ini desainnya jadi timeless. Menariknya karena kita punya dua sisi, sisi sampingnya tuh kita pengen munculin area yang berbeda nih Mas. Jadi kesannya lebih minimalis di sisi samping, dan dari sisi depannya justru dia punya siluet segitiga yang cukup bold, jadi dia bisa punya kesan yang berbeda nih antara sisi depan dan sisi kiri. Itu tadi salah satu approach aku juga nih Mas, kita di Scarf kita coba untuk mengoptimalkan gimana caranya hook itu bisa punya kesan yang berbeda dari sisi depan dan sisi sampingnya juga. Boleh kita lihat Mas sisi sampingnya? Boleh. Let's go, kita ke samping. Oh, nah iya ya. Ini dia. Ketika kita di samping sini bener-bener beda ya Mas ya? Betul. Jadi view-nya tuh juga kita arahin jadi area yang berbeda. Kalau yang dari samping sisinya kita lihat atap segitiga itu memanjang ke samping, dan kesan segitiganya tuh jadi nggak terlalu kuat, nggak sekuat di bagian depan. Cuma mungkin menariknya nih dari rumah ini Mas, waktu itu dari kita awalnya kita nggak desain ada bay window kayak gini nih. Oh ini ya? Betul. Dari klien tiba-tiba ada kepengenan nambahin area ini. Terus kita bilang, wah menarik juga ya kalau ternyata gimana caranya ada area yang dia jadiin entertainment room, tapi juga bisa jadi area yang nantinya difungsikan dengan baik lah sama kliennya gitu sih sebetulnya Mas. Dan kalau emang dari samping ini langsung kelihatan ini rumah sepanjang itu ya Mas ya? Betul. Kalau dari depan tadi kan nggak langsung kelihatan banget. Jadi kalau dari sisi depan kita ngelihatnya tuh secara vertikal, bold elemen vertikalnya, sedangkan dari sisi samping ini lebih bold ke elemen-elemen horizontalnya nih Mas. Gitu jadi konsepnya. Keren. BTW ditambah hujan ya. Kayaknya kita harus ngambil payung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berpayung karena hujannya tambah deras. Ternyata hujannya makin deras. Nah ini yang seperti Mas Bayu bilang ya, mengadopsi karena banyak pohon-pohon di sekelilingnya ya Mas ya? Betul. Kemudian dari horizontalnya juga kita perkuat dengan balkoni seperti ini. Oh ini ya? Jadi ini sebenarnya nggak aksesibel nih Mas, tapi kita pakai untuk planter box sebetulnya. Jadi untuk area-area vegetasi, karena kan kita pikir kita mau get along sama existing vegetation-nya, kita pengen perkuat konsep itu di sisi balkoni atas. Berarti ini kan juga berupa jendela nih ya Mas? Betul. Tapi bisa akses orang juga kah keluar? Enggak? Yes, betul. Ya? Jadi yang kaca samping ini bukaannya kita buat sengaja folding. Jadi ketika nanti yang punya rumah ada acara atau ownernya ada acara, jadi dia bisa membuka area samping ini sehingga si halaman sampingnya jadi ekstensi dari bagian dalamnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat bagian dalamnya juga. Asik, keren. Jadi iya kalau pas ada acara rame-rame bisa barbekyuan di sini apa segala macam. Ekstensif areanya jadinya Mas. Cuma mungkin pas nggak hujan ya Mas. Betul.
Kebetulan kan kita pas lagi hujan nih. Oke. Iya. Nah ini mungkin yang teman-teman akan nanya juga tuh Mas, itu atap pakai material apa nih Mas? Kok bisa Kalau ditarik untuk- sampai ke sini Mas? Iya, kalau untuk atapnya kita pilih material asphalt roofing. Jadi memang kita pilih karena dari segi look dia cukup sleek dan instalasinya pun mudah. Jadi waktu itu memang dari klien langsung setuju menggunakan atap ini, walaupun awalnya memang ada beberapa opsi yang kita sodorkan. Kurang lebih jadinya kayak gini fasadnya. Dari segi warna juga menyesuaikan dengan fasadnya. Nyambung ya. Jadi gampang kita untuk menyelaraskan keseluruhan konsep materialnya. Gitu Mas Wicak. Oke. Sepertinya kita lanjut ke situ lagi Mas. Boleh. Oke. Oke, sekarang kita udah di depan lagi. Nah, Mas Bayu, aku Yap. mau tanya, rumahnya dibangun dari nol ya, dari berupa tanah ya? Betul. Dibangun dari tanah kosong. Jadi ownernya beli kaflingnya dulu, kemudian ngontak kita dan minta untuk site visit. Akhirnya kita bikinkan beberapa opsi dulu gitu awalnya, Mas. Scaf Studio ini berarti ada Mas Bayu sama Mas... Oh ya, Scaf Studio sendiri itu di-lead sama aku dan Irfan. Kita we're a small studio yang fokus di residential dan F&B biasanya, tapi kita banyak kerjain proyek-proyek komersial juga belakangan. Jadi kurang lebih quite varied dari segi aspek skala pekerjaan. Kita juga ada beberapa kerjaan master plan juga. Tapi memang mostly proyek kita residential dan private residential kayak gini. Oke, Gitu. jadi teman-teman kalau ada yang pengen nanya-nanya, konsultasi mau bangun rumah, bisa ke Scaf boleh. Studio. Oke, terus tadi di balik layar kita sempat bahas juga Mas, untuk kontraktornya dari Scaf Studio juga atau gimana? Ini kontraktornya kita udah sering banget dibantu sama kontraktornya, ada Mas Amin Construction. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang udah tahu. Ya. Kebetulan proyek kita juga banyak yang dibantu sama Mas Amin. Jadi so far dibantu sama Mas Amin di rumah ini dan beberapa proyek lainnya juga. Gitu. Iya, emang kita sendiri juga pernah ketemu sih sama Mas Amin. Halo Mas Amin kalau nonton. Halo Emang- Mas Amin. Emang hasilnya tuh juga bagus ya Mas ya? Benar. Oke, kita lanjut bahas rumahnya nih Mas. Boleh. Nah, berarti kalau tadi dari segi fasadnya kan sudah oke. Nah, yang menariknya di sini adalah si carportnya dan kombinasi sama kanopinya nih Mas. Gimana Betul. ceritanya Mas? Jadi kalau buat carportnya dari awal ownernya spesifik minta untuk carportnya bisa difungsikan untuk 2 mobil. Akhirnya kita propose untuk parkirannya ada di depan seperti ini. Kemudian dari segi kanopi desainnya dia memanjang seperti ini, dengan looks-nya pun juga kita pikir masih cari yang harmonis dengan fasadnya juga. Akhirnya tiang kolomnya kita bungkus dengan dinding-dinding seperti ini. Oh iya, jadi nggak kelihatan Benar. ya? Oke, dan warnanya juga semua jadi satu warna juga? Betul, Ini. monokromatik. Apakah ini ntar kita lihat sampai dalam rumah Mas? Betul, nanti ada beberapa aspek yang kita repeat di bagian dalam juga. Jadi masih ada keharmonisan antara fasad luar dan bagian interiornya juga. Nah, aku juga melihat satu detail yang cukup menarik nih Mas. Ternyata dikasih bukaan dikit gini ya. Betul. Ada cowakannya terus taruh Ada ambience lighting co-flight ya. gitu ya. Heeh. Jadi emang kalau dari kita memang konsepnya untuk si fasad depannya ini kita pengen ada lampu-lampu yang indirect kayak gini. Makanya akhirnya kita pilih menggunakan co-flight kayak gini. Jadi dari sisi atas ada bukaan cowakan seperti ini dan dari samping juga ada kayak aksen untuk lampu samping. Oh, dibikin nyatu gitu ya Mas? Benar, kita pengen kayak emphasize atau menekankan area arrivalnya nih Mas. Karena kan begitu nyampe rumahnya kita pengen sambut dengan lampu yang warnanya juga warm seperti ini gitu. Keren. Oke, terus kemudian kita lanjut nih Mas. Di sini adalah area entrance-nya. Betul. Berarti di lebar 12 masih disisain juga ini ya Mas ya, taman depan sini, Benar, walaupun benar. taman Jadi- sampingnya juga udah luas ya istilahnya. Jadi memang untuk area depan ini karena waktu itu kliennya minta rumahnya tuh nggak ada ruang tamunya, tapi kita pikir mungkin untuk nerima-nerima tamu yang informal gitu mungkin kita sediakan bench seperti ini nih Mas. Terus juga di bagian depannya kita masih pengen ada tamannya juga nih Mas di bagian sisi depan kiri. Oke, nah terus sini Mas, aku mau nanya dulu nih. Gimana, ini pintunya juga tinggi banget soalnya kan? Kita waktu itu memang spesifik pengen ukurannya agak besar karena kita pikir kan ini salah satu main entrance, apalagi dari fasad utama kayak kalau dilihat di bagian lantai bawah tuh nggak terlalu banyak bukaannya. Jadi pintunya kita mau coba emphasize. Kita waktu itu ngasih beberapa opsi juga ke kliennya dan akhirnya yang dipilih memang dengan pattern seperti ini. Jadi dari kliennya memang suka dengan polanya, jadi kita juga quite fun of it. Kita bisa bilang di rumah ini banyak banget kolaborasi sama ownernya ya. Jadi kita communicate cukup baik, dari kliennya juga lumayan ngulik. Jadi kita juga waktu ngedesain tuh antusias banget karena kayak oh ternyata kliennya tuh bener-bener into desainnya dan memperhatikan banyak detail-detail yang kita juga kayak seneng gitu. Mereka willing untuk go extra miles, dapatkan detail-detail yang lebih spesifik lagi yang mereka pengen. Nah, ternyata ada yang menarik, ada filosofinya nama dari Scaf itu ya Mas? Benar-benar. Jadi nama Scaf-nya itu sendiri waktu itu kita sempat discuss nih waktu awal mulai firmnya ini. Terus kemudian
came up idenya dari Irfan, karena memang dari awal kita yakin kalau karya arsitektur yang baik itu adalah hasil kolaborasi dari banyak pihak. Makanya SCAF sendiri itu series of collaborative architectural form. Kita pengen semangat yang dibawa pun semangat kolaboratif nih Mas. Jadi kita pengen dari kliennya, dari kontraktor, dari kita sama-sama pengen mewujudkan apa yang udah digambarkan. Jadi kita pengen semuanya itu berjalan dengan baik, komunikasi juga baik, sehingga nanti hasil karyanya pun juga bisa maksimal nih Mas Wicak, gitu. Keren, filosofinya keren. Mas Bayu dan Irfan 2024. Waduh, ngapain ya? Oke, sekarang kita udah masuk, jadi langsung ketemu foyer dulu ya Mas? Betul, jadi di depan ini ada area foyernya. Jadi antara ruang depan sama ruang dalamnya kita kasih pembatas kayak area foyer seperti ini. Fungsinya sebenarnya buffer juga nih Mas, jadi nanti dari area depan bisa ada ruangan antara dulu sebelum kita benar-benar masuk dalam rumahnya. Betul. Oke, dan ini juga selain dari dindingnya, ternyata material lantainya juga dibedain ya Mas? Betul, sama betul. situ ya? Jadi kita coba untuk memperjelas atau mempertegas area ini dengan penggunaan material yang berbeda dari sisi penggunaan material lantai. Jadi walaupun sama-sama menggunakan SPC seperti ini, tapi dari segi warna kita coba untuk membedain area foyer dan juga area dalamnya. Jadi biar lebih tegas lagi nih pembedaan antara ruangan dan fungsi-fungsi ruangnya. Nah, tapi kita nggak masuk ke dalam dulu karena ada satu ruangan dulu ya Mas. Betul. Di sini ya. Ini apa nih Mas? Ini kan tadi udah disebut. Bener, ya. Yang ini powder room. Nah, ini juga yang ruangan yang kita lumayan suka, ada entertainment room di sini. Nah, wow. Ini kalau tadi ingat di fasad sampingnya ada bagian bay window yang menjorok keluar. Jadi dia fungsinya sebetulnya nantinya mau di-develop jadi entertainment room in the further development. Jadi sekarang masih ada seating, ada beberapa furniture juga. Ini boleh kita buka nggak sih Mas? Boleh. Penasaran deh. Mungkin kalau mau lihat ya. Nah, ini dari sini. Nah, jadi ini view-nya langsung ke taman samping. Wah, asik banget. Jadi memang waktu itu dari ownernya spesifik minta untuk materialnya dibikin jadi material kaca kayak gini. Kita juga waktu itu concern-nya adalah privasinya. Makanya akhirnya mau nggak mau kita harus kasih gorden juga untuk paling nggak bisa memberikan privasi untuk ruangannya. Seneng sih sama hasilnya, jadi kayak view-nya tuh bener-bener ke taman samping. Terus juga kalau dilihat dari sisi ini tuh kita bisa nikmatin taman-tamannya juga. Oh iya. Jadi tuh. Dan kalau ada tetangga lewat bisa nyapa ya. Harus akrab. Kayaknya cocok buat jadi nyalon Pak RT di sini. Pil KRT. Bener. Oke, habis ini kita lanjut sama Mas Irfan berarti, Mas Bayu. Oke. Kita lanjut sama Mas Irfan. Mas Irfan mungkin akan lebih banyak bahas di bagian dalamnya, gimana kita arrange ruangan-ruangannya, terus fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam rumahnya, gitu. Let's go. Oke, sekarang udah sama Mas Irfan, gantian ya. Nah, kita mau ngebahas lebih detail lagi di bagian dalamnya nih, Mas. Betul. Bisa diceritain nggak, Mas, di lantai 1 ini tuh kayak gimana sih pembagian ruangnya? Jadi sebenarnya kalau secara layout, kita tadi kan ada di foyer. Nah, dari foyer itu sebetulnya kita pengen aksesnya itu langsung masuk ke area living, dining, sama kitchennya nih di bagian sini. Oke. Terus di bagian kanan juga sebetulnya nanti ada akses langsung ke tangga untuk ke lantai 2 dan lantai 3-nya. Jadi kita pengen sebenarnya nanti karena di atasnya itu ada skylight yang cukup gede juga, jadi kita pengen cahayanya itu nanti turun masuk sampai ke living room-nya. Jadi selain untuk pencahayaan sebetulnya juga idea awalnya itu untuk penghawaan ruangan living room-nya sendiri sebenarnya. Jadi udara yang di dalam living room itu bisa bertukar sama udara yang di luar lewat dari skylight-nya. Tapi emang terang banget sih, Mas ya. Pas masuk ke dalam sini nggak berasa gelap karena emang ada dari sini, dari situ juga ya. Di samping-samping. Dan teman-teman perkenalkan, ini ada ownernya. Halo Mas Felix, Mbak Razelia. Izin ya ngeliput rumahnya lagi. Oke. Dan seru banget nih teman-teman, udah nuansa Natal kan. Ada pohon Natal. Kenapa jadi aku yang seneng ya? Terus emang sengaja konsepnya kan open space ya di sini ya Mas ya. Betul. Tanpa sekat, dan di luar sini itu kan juga full sama kaca. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kita juga sering beberapa desain itu pakai folding door yang nyambung langsung ke living room-nya. Oke. Idenya juga sebetulnya nanti kalau misalkan mungkin ada acara atau butuh ruangan yang lebih besar, itu folding room-nya bisa dibuka full. Jadi sebetulnya deck sama taman itu jadi extension ruangan dari living room-nya. Jadi indoor outdoor-nya seperti menyatu juga ya. Betul. Apalagi kalau misalnya lagi ada acara gitu mungkin cocok banget ya Mas dibuka semua gitu. Betul. Oke. Nah, untuk desain living room-nya sendiri nih ada ini tertentu nggak Mas? Kalau secara interior design sih kalau dari kita memang arahannya lebih ke minimalis juga sesuai dengan konsep rumahnya juga. Jadi kalau dari kita sih lebih ke suggestion lantainya pakai vinyl, terus dindingnya mungkin lebih ke flat putih gitu. Cuma nanti kalau misalkan ada dekoratif itu ya kita kembalikan ke owner juga sih. Itu mau ditambahin juga nggak apa-apa. Cuman kalau dari kita sih
konsep interiornya lebih ke arah minimalis aja gitu. Iya, dan emang ini jarak antara sofa sama TV-nya juga masih lumayan jauh ya Mas. Dan di tengah-tengah sini masih lapang banget gitu areanya. Betul. Nanti kalau misalkan mau ditambahin kayak ada semacam rak-nya atau ada karpetnya gitu juga masih bisa kan, bisa duduk-duduk juga di situ. Iya, oke. Kita kesini nih Mas. Iya. Nah ini yang tadi Mas Irfan bilang, emang ini bisa dibuka kali, udah nggak terlalu hujan ya. Bisa. Kita buka dikit, ngintip. Emang pas keluar masih ada decknya lagi ya Mas di sini? Betul. Jadi nggak langsung rumput ya? Biasanya juga kayak tadi aku bilang juga sih buat extension ruangan juga, plus juga jadi buffer area kan. Jadi area living room ada vinilnya, terus nggak langsung ke rumputnya, kita ada buffer decking kayunya juga. Gitu. Wah, hujan-hujan asik juga nongkrong di sini loh guys. Adem, karena ini kan samping rumahnya juga di hook ya Mas. Betul. Jadi emang dapat banget nih taman sampingnya. Jadi lumayan ini juga sih kita utilize dari hook juga, karena biasanya kan kalau rumah hook kan kekurangannya sebetulnya karena kita ada GSB dari dua sisi, jadi rumahnya kan nggak bisa benar-benar full. Iya. Cuman ya kita utilize taman yang bisa dipakai itu jadi extension living room yang tadi gitu. Terus karena ini overhangnya juga cukup gede kan, ditambah kita ada planter box yang di atas itu, jadi kalau hujannya ringan-ringan seperti ini aja sih sebenarnya juga nggak tampias-tampias banget kan. Paling ini sih yang tadi, yang kalau dari luar entertainment room, Iya. posisinya kan emang bukaannya ke semua sisi ya. Ini jendelanya bisa dibuka nih. Oh. Jadi kalau dari dalam tuh baik lagi sih kita sebetulnya dalam setiap desain kan juga concern soal penghawaan sama sirkulasi udara. Jadi kalau bisa semua ruangan itu bisa ada jendela yang bisa dibuka, jadi minimal udaranya itu bisa bertukar juga. Jadi kayak gini tuh ada jendelanya yang bisa dibuka ke arah tamannya itu sendiri. Jadi nggak semua jendela mati ya Mas? Betul. Oke. Lanjut ke dalam Mas lagi? Lanjut. Oke. Kita udah sampai di dining sama kitchen ya nih Mas ya. Ini aku suka banget sih sama penempatan dapurnya nih Mas. Karena pas masak bisa sambil ngeliat ijo-ijo di sini ya. Betul, ini juga salah satu request dari Bu Sally juga, selaku owner juga, pengen pas masak itu bisa dapet view ke area taman sih gitu. Dan di sini juga emang ini kan karena letter L ya Mas. Jadi ini leluasa banget tempatnya di sini. Betul. Dan untuk desain dapurnya pun aku lihat juga simple ya. Jadi nggak dibuat yang full storage sampai atas. Tapi kalau boleh tahu alasannya kenapa Mas? Kalau ini sih waktu kitchen set itu memang concernnya lebih ke karena space-nya udah cukup banyak ya di bawah, plus nanti di bagian sini kan ada food storage juga. Oh, jadi secara storage dan cabinetry sebetulnya udah cukup. Jadi pada saat itu ya mungkin concernnya lebih ke kabinet yang di bawah aja, jadi di atasnya bisa lebih clean. Iya, benar-benar. Karena emang udah cukup secara fungsinya ya Mas ya. Betul. Nah, untuk meja makannya ada di sini langsung bersebelahan dengan dapurnya, dan jadi kalau sambil makan juga bisa sambil lihat ke arah sana sebenarnya ya Mas ya. Kalau open plan kan memang kita direction utamanya ke TV juga. Jadi dari posisi sofa, terus posisi tempat makan itu juga posisi view-nya ke TV sama ke area bukaannya. Nah, kalau ini, untuk ini? Ini sebetulnya kalau di brief awalnya itu untuk food storage. Jadi ini lebih ke storage untuk makanan sama mungkin karena ini buat naruh galon gitu sih. Oh, tadi yang dibilang Mas Irfan, makanya penyimpanannya udah di sini semua ya Mas? Betul. Sebetulnya. Jadi fungsinya ya sebenarnya gudang, cuman memang fungsinya mostly untuk makanan itu sendiri. Sama di bagian sini sebetulnya kan juga masih ada space ya. Ini juga nantinya kalau misalkan mau ditambahin storage atau kabinet yang dia nanti ada pintunya gitu, masih bisa juga. Jadi storage-nya masih cukup. Oh, masih besar banget sih areanya di bawah tangga ini ya. Betul. Buat penyimpanan juga bisa. Oke, sekarang kita mungkin bahas area tangganya dulu nih Mas ya. Karena tangganya juga untuk pemilihan di railing dan kacanya ini cukup menarik juga ya. Jadi kita masih bisa ngeliat ke arah sana gitu. Betul. Nggak masif. Karena ini kan juga kalau bisa dilihat kan volume atau area dari railingnya kan cukup banyak juga. Jadi kalau kita pakai yang masif nantinya ya efek dari skylightnya ya akan berkurang juga gitu karena ketutup. Jadi kita pakai ini tempered glass, terus handle-nya kita pakai ini HPL sih. Oh, ini HPL? Multiplex dilapis HPL. Oh, aku pikir tadi kayu apa gitu. Tapi ini berapa nih ketebalannya Mas untuk kacanya? Ini Pakai 8 mili kalau nggak salah. 8 mili, lumayan tebel juga ya berarti ya. Nah, ini juga menarik nih. Berarti ditempelnya di sini ya Mas? Iya, kalau pemasangannya ini ada pinnya, nanti ini dijepit ke dalam si beton tangganya gitu. Dan emang udah cukup kuat ya Mas? Berarti ini. Aman.
Oke, kita lanjut Mas. Ini untuk anak-anak tangganya nih pakai apa nih Mas? Material anak tangganya kurang lebih sama dengan yang tadi di living room. Ini pakai SPC, kayak semacam vinyl tapi dia ada Klik kayak ya? ada sistem kliknya Nggak gitu. dilem. Oke, yuk Mas kita lanjut ke atas. Ya. Kita sekarang udah di lantai 2 ya Mas Irfan ya. Dan dari sini tambah kelihatan lagi nih teman-teman nih skylight-nya. Bener-bener menerangi keseluruhan area rumahnya ya Mas. Betul. Jadi karena ini kan ya sebenarnya akses utama ke lantai 2-nya kan ya lewat sini. Terus ya tadi cahaya dari skylightnya emang diterusin lewat void-void yang ada di tiap lantainya gitu. Oke, sekarang kita masuk di lantai 2. Boleh dijelasin dulu nggak nih Mas, layouting dulu kita. Ini ada area apa aja, ruangan apa aja? Kalau secara layout tadi ini juga masih bagian dari akses koridornya. Terus ini masing-masing ada di sana ada kamar master. Oke. Sini kamar anak ada 2. Terus di sini ada shared bathroom. Nanti kalau yang di master dia ada walk-in closet sama ada attached bathroomnya. Gitu. Oke, kita mulai dari ujung sini dulu kali ya Mas Boleh. ya. Ini kamar mandi. Wih, Nah, ini kamar mandinya juga ternyata ada cukup skylight lega juga. loh. Oh iya, di ujung sini ya? Sebenarnya jadi kalau secara layout ini posisinya kan benar-benar di ujung ya. Jadi kita nggak bisa ada bukaan kiri kanan kalau dari jendelanya. Jadi kita ya kita utilize bukaannya dari atas gitu. Jadi ini kita bikin skylight juga. Jadi yang jadi concern ya itu ya Mas, biar kamar mandinya nggak gelap gitu. Benar. Jadi kita emang dari kalau bisa sih semua ruangan kayak tadi. Jadi setiap ruangan itu ada penghawaannya sama ada cahaya naturalnya gitu. Oke, tapi untuk secara desain kamar mandinya gitu, apakah ada concern lain? Mungkin ini ya Mas ya, dipisah juga ya area basah dan keringnya ya? Iya, biasanya ini pemisahan area basah sama area keringnya. Dan dibedakan ya untuk area basahnya, penggunaan dinding dan lantainya Mas ya? Betul, kalau ini emang dari ownernya juga suka motif terrazzo yang gede-gede seperti ini juga. Jadi ya karena masih masuk juga kita ya apply-nya di bagian basahnya ini, yang bagian keringnya lebih simpel. Menarik, menarik, menarik. Oke, ke ruang sebelahnya kita lihat. Ini berarti sebelahnya ruangan apa Mas? Ini kamar anak. Oh ini kamar anak. Sebenarnya ini antara kamar anak sama guest bedroom juga sih, karena ini kayaknya belum digunain juga. Oh belum difungsikan sebagai kamar anak. Sama ya? secara lebar ini yang paling kecil dari kamar yang lain. Kalau kita lihat isinya mungkin ya kayak playroom juga ya saat ini ya. Betul. Oke, dan ini posisinya tuh ke yang di samping rumah tadi tuh, jadi view-nya masih dapat banget tuh. Betul. Hijau-hijau. Wow, Dan syahdu ya teman-teman. secara layout juga ini menghadapnya kan ke arah timur ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan bikin bukaan banyak-banyak gitu ke arah timur. Udah pasti Betul. dapat ini ya cahaya. Oke, sebelahnya lagi. Tapi aku dari tadi sebenarnya Mas ya salfok sama ini loh Mas, lampu-lampunya. Iya, ini sebetulnya lebih ke ya lampu untuk ambient dari void-nya sama dari area koridor ini sih. Jadi posisinya di bagian kita gantung di bagian tengah sini, terus nanti ya atasnya ada strukturnya cuman kita lapis sama HPL. Ini sih sebenarnya interior aja sih, jadi maksudnya ini nggak struktural beton, tapi ini multiplex juga sama ada rangkanya hollow kalau nggak salah. Lucu ya, Gitu. lampunya. Aku dari tadi pas naik udah ngeliat ini dulu gitu. Kita kesini nih Mas, sekarang kita lihat Iya. berarti di sini apa? Kamar tidur? Ini kamar anak. Oh kamar anak lagi. Kamar anak lagi. Nah kalau ini bener-bener udah difungsikan ya Mas ya. Ya. Berarti kalau dari Mas Irfan itu tuh nggak include sama interior ya, furniture gitu enggak ya? Mas? Interior kita suggest gambar juga, cuman kalau pada proyek ini akhirnya interior itu ada vendor lain lagi gitu. Tapi udah dapat gambaran lah seperti apa gitu. Kalau kamar anak ini juga sebenarnya concernnya kita selain kita ngejar fasadnya juga, karena di sini kan ada planter box yang kalau Iya. di fasad tadi itu. Ini secara safety juga jadinya dia ada kayak semacam railingnya gitu, jadi cukup dari bawah nggak langsung full ke bawah gitu buat kacanya. Oke. Gitu. Dan ini juga jendelanya bener-bener gede banget loh guys di sini. Yang ini jendela mati, yang ini bisa dibuka. Betul. Bisa menikmati udara. Hujan. Sebelah ini berarti kamar Nah tidur ini utama. kamar masternya. Wah, mantep banget sih ini master bedroomnya Mas ya. Betul. Posisinya bener-bener emang dapat samping, dapat depan. Ini kan posisinya bener-bener yang di hooknya, jadi kita utilize lagi bukaan-bukaannya kita maksimalin. Buat kalau di master bedroom itu juga yang atasnya ada balkon juga dia. Bisa nyambung ke balkon di luar, terus ini juga ada bukaan jendelanya juga. Wah, view-nya Gitu. kesini dapat banget. Baru bangun tidur udah. Apalagi bangun tidur hujan-hujan ya Mas, ngeliat kayak gini tidur lagi. Nah, tapi di sini ternyata ada ruangan lagi. Kalau di master bedroomnya ada walk-in closet sama ada attached bathroomnya. Oke, kita masuk ke sini nih Mas.
Nah kalau dalam mendesain ininya walk-in closet sama kamar mandinya kan kalau misalnya dari kita masuk nggak terlalu kelihatan ya Mas, emang sengaja diumpetin berarti ya? Betul, secara layout kan dia lebih posisinya lebih private ya, karena ini juga di depannya kamar mandi. Gitu. Dan di sini emang dibikin sampai atas ya Mas, floor to ceiling semua ya, dimaksimalin untuk storage-nya. Gitu. Oke, untuk kamar mandinya boleh dilihat Mas? Ini kamar mandinya. Kamar mandi. Ada bathtub sama ada showernya. Oke, tentunya karena di master bedroom kamar mandinya juga pasti Yang berbeda lebih ya gede. Mas ya? Betul, ini Lebih yang paling juga. besar kan ukurannya. Berarti untuk bathtubnya ini tuh request juga dari ownernya gitu ya? Request untuk ada bathtub sama tetap ada showernya juga. Jadi secara layout kita coba maksimalin. Iya, oke. Dan di tengah-tengah sini nih area keringnya emang ya terpisah sih. Tapi untuk pemilihan warnanya juga ya mirip-mirip ya Mas, masih yang warna-warna yang soft gitu ya? Betul. Di Masih sini. antara krem, coklat gitu. Iya. Oke. Gimana Mas? Oh, di sini juga ada bukaan. Di walk-in closet juga sebenarnya ada ini kaca fix aja sih sebenarnya untuk pencahayaan alaminya juga. Tapi benar banget sih karena butuh banget pas make up Mas. Jadi di sini gede banget ya bukaannya, terus di Iya. sini cermin. Cerminnya juga ya udah dibiarin sebesar ini aja sampai atas ya Mas ya. Lebih menghemat ruang juga loh, multifungsi. Gitu. Oke. Suka deh sama desain ininya, simple tapi semuanya ada bisa muat gitu. Bahkan di pojokan sini dikasih ambalan-ambalan sampai atas loh teman-teman. Ini bisa nyimpen-nyimpen banyak barang, sini tas dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi Mas. Mas Irfan, ternyata ini rumahnya 3 lantai ya? Betul, jadi sebenarnya kalau dari luar kan kelihatannya cuma 2 lantai aja. Cuman kalau dilihat secara layout, ya sebenarnya sih kayak 3 lantai gitu, karena lantai atasnya kita ada duct-nya sama ada beberapa ruangan gitu. Mungkin mau dilihat langsung? Boleh, kita lihat di sini. Dan pintunya emang dibuat putih sama kayak dindingnya nih, jadi seamless. Iya, kalau yang kamar-kamar kan motifnya HPL, kayu, kalau ini putih karena servis. Oke, aku buka ya Mas. Iya. Oke, nah sini Mas. Mas Irfan selain ngumpet mulu dari tadi ya. Bisa diceritain Mas, berarti ini kan service area ya? Iya, nah ini kalau bisa dilihat kan floor to ceilingnya kita bikin pendek nih 2,2 Iya. bersihnya. Jadi karena supaya ngejar fasad juga, jadi nggak terlalu tinggi kan, kalau terlalu tinggi nanti dari atapnya kelihatan. Oke. Jadi kita bikin pendek tapi fungsinya ya kita coba accommodate. Di sini ada area laundry-nya sama cuci jemurnya juga Cuci sebenarnya. jemur, setrika juga ya. Nah, Dan pokoknya di sini, laundry-nya semua di sini. oke. Dan di sini masih ada kamar tidur ART. kalau Betul, lihat. ada kamar ART dan ada kamar mandi dalamnya. Oh, buat ada kamar ART. mandi dalamnya berarti. Oke, wah lengkap banget sih. Dan emang jadi satu area ya Mas di sini Betul, ya. sama ini tadi skylight yang di kamar mandi sharing yang di bawah. Oh, Jadi dari ya atas ini sini. intake cahayanya juga dari atas ini, sama ini itu nanti skylightnya bisa dibuka sebenarnya. Toren Karena ya, ke untuk atas ya? betul, karena untuk akses ke servis. Oke, ayo Mas. Oke teman-teman, kita udah ada di sesi terakhir ngobrol-ngobrol sekaligus sama ownernya juga. Ada Mas Felix dan Mbak Sally. Kita tanya-tanya dikit ya. Dan tentunya ada arsiteknya juga ya, Mas Halo. Bayu ya. Dia kayak, gitu. Pengen tahu testimoni nih dari kliennya ya kan. Langsung aja kali kita tanya dulu nih kan. Untuk hasil rumahnya gimana Mas? Mbak puas nggak ini sama rumah hasil dari Sculpt Studio gitu? Sangat puas ya, sangat memuaskan dan sesuai ekspektasi. Pas sudah pastinya. ditempatin semuanya sesuai Iya, gitu ya Mbak ya? benar. Oke, berarti udah menempati berapa lama nih Mas Mbak? 6 bulan ada? Iya. 6 bulan. Oh, berarti Iya. belum terlalu lama juga Belum. ya? Oke. Makanya agak masih ada bolong sana bolong sini. Iya, jadi tadi kata Mas Irfan emang ada beberapa bagian yang Iya, nantinya belum. akan Iya, ada lagi nah, tambahan-tambahan. Sesuai dengan fungsi yang diharapkan di awal, cuman belum sampai ke sana. Nah, biasanya di akhir kayak gini nih, teman-teman tuh penasaran nih, Mas budgetnya berapa, Mas Felix? Untuk pembangunan sendiri kita waktu itu dengan Pembangunannya aja ya. pembangunannya aja kan ya. Pembangunannya aja mungkin Itu- sekitar 1.2 Iya, deh. 1,2 1,2 miliar ya. deh. Oh, oke. Kalau untuk interiornya? Interiornya sih so far kita baru habis sekitar 200 juta 100. ya 100-150. Dan Ya. itu masih akan terus bertambah ya sepertinya ya? Tapi harus menabung dulu. Ntar kalau udah full aku main lagi ya? Boleh. Boleh.
Kita ambil lagi nih footage Iya. terbarunya teman-teman gitu. Jadi ada sequelnya ya. Ada sequelnya bener, kayak film aja nih Mas. Nah kayaknya udah bersuara tuh Mas Bayu di ujungnya kan, kayaknya udah pengen komen-komen juga nih. Kalau dari sisi Mas Bayunya sendiri, gimana nih Mas? Pasti kan setiap proyek kan pasti berkesan ya. Kalau untuk yang ini seperti apa Mas? Kalau dari aku sih, aku juga ngerasanya ini proyek yang menyenangkan ya dari Pak Felix dan Ibu Sally juga sangat-sangat kooperatif. Kita juga komunikasinya alhamdulillah berjalan lancar. Terus Mas Amin juga kerjaannya oke. Kita nggak terlalu pusing, nggak terlalu banyak karena update-nya pun sering. Kita juga komunikasinya baik, jadi cukup enak. Memang yang apresiasi juga untuk kliennya karena proyeknya span-nya lumayan panjang karena memang ada beberapa constraint dari peraturan kompleknya yang mengharuskan Sabtu Minggu nggak boleh kerja atau apa, jadi ya sedikit banyak itu mempengaruhi timeline-nya juga, tapi overall this is a really fun project menurut kita, salah satu yang menyenangkan juga, memorable juga buat kita karena selain memang dikerjakannya juga kolaboratif sekali dari klien, kontraktor, dari arsiteknya juga, ya kita cukup senang dan terima kasih Pak Felix dan Ibu Sally sudah mempercayakan kami. Yeay, ikut seneng. Dan berarti kolaborasinya bisa dibilang sukses. Betul. Ya. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nontonin sampai akhir juga. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya soal pembangunannya, mau pakai jasanya Mas Bayu juga nih sama Mas Irfan, bisa kemana Mas ngubunginnya? Mungkin ngubunginnya bisa lewat Instagram kita atau dari website, nanti dari situ bisa didirect ke nomor yang bisa dihubungi. Gitu. Mbak Sally sama Mas Felix mungkin ada yang mau di-share juga? Instagram, bisnis? Enggak? Oke. Oke teman-teman, makasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita datengin rumahnya siapa lagi nih. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakson dan Miftah Jannah, Instagram Inspira Homes, dan TikToknya Wicak Miftah. Bye-bye! Juga untuk pemilihan di railing dan kacanya ini cukup menarik juga ya. Jadi nggak Desainnya minimalis yang sebelah depannya Berdiri di sini, minggir dong. dan menarik banget desainnya. Minggir. Inspirasi Minggir nggak? bersama Skaf Studio. Minggir nggak?